Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 205, wajah Su Yulin tiba-tiba berubah. Sepasang mata yang menatap Ye Yuan sepertinya akan memuntahkan api. Spekulasi adalah satu hal, tapi pengakuan Ye Yuan dengan mulutnya sendiri adalah hal lain. Meski semua tanda menunjukkan bahwa kemungkinan Su Yishan kembali hidup sudah sangat kecil, sebagai seorang ayah, dia masih berharap putranya bisa kembali dengan selamat. Atau mungkin beberapa dari mereka benar-benar tidak bertemu dengan Ye Yuan di hutan tak berujung atau terjerat dengan beberapa binatang iblis. Tapi kata-kata sekilas dari Ye Yuan itu menghancurkan jejak harapan terakhir itu. Tidak mungkin, ternyata permusuhan keluarga Su dan keluarga Ye sudah mencapai tingkat seperti itu. Lalu bukankah permintaan Su Yulin sebelumnya menjadi lelucon? Ya, pantas saja ada acara penting hari ini, tapi Su Yulin tidak membawa serta putranya. Ternyata dia sudah dibunuh oleh Ye Yuan. Ye Yuan ini masih muda dan gegabah pada akhirnya. Keluarga Nanfeng sudah tamat. Ye Yuan mengakui bahwa dia membunuh Su Yishan saat ini. Su Yulin kemungkinan akan mengejar ini sampai ke ujung neraka. Meskipun keluarga Ye untuk sementara berada di atas angin di sini, ketika Su Yushen bergegas, mereka semua mungkin masih harus mati. Jika sebelumnya, semua orang tentu tidak akan mengatakan itu. Tapi keluarga Su masih memiliki realem formasi kristal tingkat ketiga Su Yushen. Selanjutnya, Nanfeng Yi jelas dikutuk. Keluarga Nanfeng dapat dianggap selesai sepenuhnya. Ye Yuan keluar untuk memprovokasi Su Yulin saat ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Bagus, luar biasa, Ye Yuan, aku benar-benar meremehkanmu. Untuk masalah penting hari ini, aku awalnya bersiap untuk mengesampingkan balas dendam Su Yishan terlebih dahulu. Sekarang, karena kamu mengakuinya, mari kita bertarung sampai mati hari ini. Siapapun bisa mengetahui kemarahan yang menggelegar dalam kata-kata Su Yulin. Haha, sepertinya bumbuku ini sedikit kuat. Kepala keluarga Su sudah agak bingung. Namun, kamu tidak cukup naif untuk berpikir bahwa ayahku dan aku benar-benar akan meninggalkan tempat ini, kan? Aku pikir kamu sedikit salah. Ayah saya dan saya berdiri di sini hari ini bukan untuk melindungi kedaulatan keluarga kekaisaran, tetapi karena perseteruan keluarga Ye saya yang tidak dapat didamaikan dengan keluarga Wan dan keluarga Su Anda. Kata-kata Ye Yuan menjadi semakin dingin saat dia berbicara dan benar-benar membuat semua orang merasa kedinginan. Anehnya, dia jelas hanya alam kondensasi roh tingkat kedua, tetapi kata-kata yang diucapkan oleh Ye Yuan membuat semua orang merasakan tekanan. Kata-kata Ye Yuan, tidak peduli bagaimana orang mendengarnya, tampaknya agak berkhianat dan keterlaluan, dengan nada halus menghina keluarga kekaisaran. Tapi ketika semua orang memikirkan identitas murid inti sekte Ye Yuan, mereka mengerti. Mereka awalnya mengira bahwa keluarga kekaisaran dan keluarga Ye seperti semut di utas tali yang sama. Sekarang, bagi mereka, keluarga Ye hanya berjuang untuk diri mereka sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga kekaisaran. Tidak masuk akal, anggota keluarga Ye Anda bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun, tetapi Su Yishan sudah mati di tangan Anda. Dan sekarang, Anda berbicara besar tentang perseteruan yang tidak dapat didamaikan. Apakah Anda tidak takut dengan ejekan orang lain? Kata Su Yulin dengan senyum dingin. Aku bisa berdiri di sini karena aku cukup kuat. Su Yishan sekarat di tanganku dan juga karena dia mengambil sendiri jalan menuju kehancuran. Jangan bilang kamu tidak mengirim sekelompok orang bersama Su Yishan untuk membunuhku. Hanya saja anakmu tidak berguna dan malah dibunuh olehku. Juga, Su Yubai, kau menyergapku. Alam ki esensi tingkat ke-6 dengan kultivasi alam pembentukan kristal setengah langkahmu, apakah wajah lamamu itu telah dimakan oleh anjing? Tentu saja, hal-hal semacam ini tidak kurang dari keterlibatan Anda, Wan Donghai, dan putra Anda yang berharga, Wan Yuan. Saat itu, Anda membuat jebakan untuk tuan kecil ini dan hampir mengirim saya ke dunia bawah. Tapi Anda tidak menyangka bahwa tuan kecil ini akan mendapat untung dari kemalangan dan memiliki hari ini sebagai gantinya. Oleh karena itu, saatnya bagi kita untuk melunasi hutang ini. Ye Yuan merinci kejahatan yang dilakukan terhadapnya oleh keluarga Wan dan Su. Wajah Wan Donghai berubah saat mendengar itu. Dia hanya tahu hari ini bahwa itu sebenarnya terkait dengan masalah keracunan sebelumnya sehingga Ye Yuan bisa bangkit begitu cepat. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di setelahnya, tanpa pertanyaan, Ye Yuan memperoleh kesempatan keberuntungan yang sangat menantang surga. Hanya dalam beberapa bulan, Ye Yuan benar-benar tumbuh ke tingkat di mana dia sudah bisa mengancam Su Yubai. Pertemuan yang sangat beruntung, hanya dengan memikirkannya membuat orang iri. Tidak mungkin, kan? Keluarga Su dan keluarga Wan terlalu tidak tahu malu.
Mereka benar-benar menggunakan begitu banyak cara yang tercela dan berbahaya hanya untuk berurusan dengan seorang junior. Hehe, karakter Pavilion Lord Ye tidak diragukan lagi. Dia tidak akan pernah melakukan hal-hal tercela dan tak tahu malu semacam ini. Tapi dengan gaya keluarga Su dan keluarga Wan, hal-hal semacam ini sama sekali tidak menjadi perhatian. Saya benar-benar tidak menyangka majelis pemeringkatan pil ini akan benar-benar berevolusi menjadi situasi seperti itu. Awalnya, saya mengira itu akan menjadi perselisihan antara keluarga Su dan keluarga Nanfeng, tetapi pada akhirnya, itu menjadi pertempuran balas dendam Ye Yuan. Petik 2. Meskipun kata-kata Ye Yuan diucapkan dengan santai, yang hadir semuanya adalah veteran tua. Mereka sangat tahu betapa banyak bahaya dan rencana licik yang dialami Ye Yuan di balik layar. Jika metode ini ditargetkan pada Ye Hang, itu masih baik-baik saja. Tapi menggunakannya untuk berurusan dengan junior, itu benar-benar tidak tahu malu. Bahkan dengan bujukanmu, kamu bisa melupakan tentang pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Menghitung waktu, ini sudah hampir tiba. Kalian semua hanya menunggu untuk mati. Su Yulin berkata dengan mendengus dingin. Sebagai pemimpin pemberontak, Su Yulin jelas tidak akan mengakui kata-kata Ye Yuan. Namun, dia juga tahu bahwa semakin dia mencoba menyangkalnya, semakin buruk kelihatannya. Oleh karena itu, dia hanya meluncur ringan di atasnya. Sejarah selalu ditulis oleh pemenang. Selama dia mengamankan tahta, dia secara alami bisa menutupi segalanya, menyapu bersih acara hari ini di bawah permadani. Namun, Ye Yuan mengungkapkan senyum mengejek di wajahnya, membuat Su Yulin merasa sangat tidak senang. Ya, menghitung waktu, sudah hampir siap. Hanya saja aku ingin tahu siapa yang akan datang, kata Ye Yuan dengan sinar. Beberapa saat sebelumnya, di jalan yang menghubungkan ibu kota dan Gunung Naga, sekelompok orang saat ini bergegas menuju Gunung Naga dengan langkah tergesa-gesa. Di tengah ada kursi yang ditandu dengan atap kuning, dibawa oleh 8 seniman bela diri alam esensi Qi. Yang mulia, Gunung Naga tepat di depan. Seorang seniman bela diri berpenampilan umum berkata kepada seseorang di atas kursi itu. Mengerti. Nanfeng Yi berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Ini. Jenderal itu tiba-tiba berteriak dan mulai gagap. Menyingkirkan tirai tandu, Nanfeng Yi berjalan keluar dari tandu, hanya untuk melihat tanah yang berserakan mayat. Ini adalah mayat pengawal naga Qin besar. Nanfeng Yi mengernyitkan alisnya, dan ekspresi wajahnya tidak terlihat terlalu bagus. Mereka yang akrab dengannya tahu bahwa dia pasti sangat kesakitan saat ini. Pengawal naga Qin besar ini diasuh oleh Nanfeng Yi setelah mengeluarkan upaya yang tak terukur. Tapi sekarang, mereka benar-benar dimusnahkan. Bagaimana mungkin ini tidak membuat hatinya sakit? Siapa di sana? Lindungi yang mulia, sang jenderal berteriak. Seorang lelaki tua datang dari depan dengan kedua tangan di belakang, terlihat sangat tenang. Ketika Nanfeng Yi melihat kedatangan itu, alisnya berkerut lagi. Dia mengulurkan tangannya untuk menghentikan tindakan bawahannya. Kamu bukan tandingannya. Semuanya, pergi. Jangan membuang nyawamu, Nanfeng Yi menginstruksikan. Tidak mungkin. Bawahanmu akan melindungi yang mulia sampai mati. Jenderal menolak untuk pergi bagaimanapun caranya. Nanfeng Yi mencengkeram kerahnya dengan satu tangan dan melemparkannya ke belakang. Jenderal itu terbang beberapa ratus kaki. Semua pergi untukku. Nanfeng Yi berkata dengan marah. Setelah semua bawahannya pergi, Nanfeng Yi memulihkan ekspresi tenangnya dan berkata, tidak kusangka itu kamu. Tidak kusangka kau masih penguasa yang baik. Kupikir kau akan menggunakan nyawa bawahanmu untuk ditukar dengan kesempatan melarikan diri. Kata lelaki tua itu dengan senyum tipis. Bab 206. Kenapa aku harus melarikan diri? Nanfeng Yi bertanya dengan tenang. Tentu saja, itu karena aku lebih kuat darimu. Haha, sudah saat ini, apakah kamu masih tidak mau melepaskan kebesaran kaisarmu? Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Tidak kusangka kalian bertiga telah merencanakan pemberontakan hari ini lebih dari 1 dekade yang lalu. Su Yusen, kalian benar-benar merencanakan dengan sangat baik. Pria tua ini secara mengejutkan adalah kakak laki-laki Su Yulin, Su Yusen, pembangkit tenaga realem formasi kristal tingkat ketiga. Haha, Yang Mulia menyanjungku. Jika aku tidak memalsukan kematianku, bagaimana Yang Mulia membiarkan keluarga Su berkembang dengan damai? Su Yusen terlihat seperti semuanya berada dalam kendalinya. Nanfeng Yi mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, sejak Su Yuting menikah dengan keluarga Ouyang, situasi ini sudah ditentukan hari ini. Namun, bahkan jika kalian telah menghitung semuanya, kalian mungkin tidak dapat menghitung variabel hari ini, bukan? Petik 2.
Nan Fengyi masih memiliki penampilan yang tenang dan tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan cemoohan. Tapi Su Yusen tidak keberatan. Dia tersenyum dan berkata, bukankah Yang Mulia terlalu kekanak-kanakan untuk ingin menggunakan kata-kata seperti itu untuk menakut-nakuti orang tua ini? Cukup, meskipun saya memiliki banyak hal yang ingin saya kejar dengan Yang Mulia, saya masih merasa tidak nyaman tentang situasi berakhir di majelis penilaian pil. Apakah Yang Mulia akan mengakhiri diri Anda sendiri, atau Anda akan membuat saya yang tua melakukannya secara pribadi? Nan Fengyi terkekeh, tertawa sangat bahagia. Apa yang kamu tertawakan? Tidak tahu kenapa, Su Yusen tiba-tiba mendapat firasat buruk. Saya tertawa karena kita telah hidup sampai usia tua dan merencanakan selama setengah hidup kita, tetapi pada akhirnya, kita bukan pemeran utama dalam pertempuran untuk kekuasaan kekaisaran. Namun, yang lebih beruntung dari kalian semua adalah bahwa saya berkenalan dengan Ye Hang, kata Nan Fengyi dengan senyum. Ye Hang, kamu berbicara tentang bidak catur yang telah kamu gunakan untuk menekan keluarga Su, pemilik paviliun obat harum. Maksudmu dia adalah protagonis untuk pertarungan untuk otoritas kekaisaran ini. Lelucon apa? Su Yusen bertanya-tanya apakah Nan Fengyi menjadi gila. Kamu salah. Ye Hang tidak pernah menjadi bidak caturku. Hanya saja aku kebetulan menyelamatkan dia dan istrinya saat itu. Dia hanya tinggal di ibu kota negara bagian Qin untuk membalas kebaikan itu. Aku hanya tidak pernah menyangka bahwa tindakan yang tidak disengaja saat itu sebenarnya akan menjadi kunci utama untuk menyelamatkan keluarga Nan Feng hari ini. Berbicara tentang genesis masa lalu, Nan Fengyi juga menghela nafas. 15 tahun yang lalu, Nan Fengyi masih menjadi putra mahkota negara bagian Qin saat itu dan belum menembus ke alam formasi kristal juga. Dia berkeliling dunia untuk memperluas wawasannya, dan secara kebetulan, dia bertemu dengan suami dan istri Ye yang sedang diburu di negara tetangga Yan. Saat itu, Ren Hongling akan melahirkan. Ye Hang yang harus melindungi istri tercintanya dan juga harus melawan musuh sudah jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Nan Fengyi maju ke depan dengan berani saat itu bersama dengan pengawalnya dan menyelamatkan suami istri Ye. Karena itu, penjaga realem formasi kristal setengah langkah dari Nan Fengyi bahkan meninggal di negara bagian Yan. Setelah itu, Ye Hang mengikuti Nan Fengyi ke negara bagian Qin dan menetap di ibu kota. Kemudian, keluarga Su mendorong Wan Donghai ke atas panggung. Saat ini, Ye Hang telah menerobos ke alam formasi kristal dan menjadi alchemy Grandmaster. Ye Hang dengan tegas berdiri untuk membayar hutang terima kasih itu dan menjaga Wan Donghai tetap terkendali. Semua ini atas kemauan Ye Hang sendiri. Atau yang lain, dengan kepribadiannya, bagaimana dia rela bekerja keras untuk keluarga Nan Feng selama bertahun-tahun. Kecuali, Nan Fengyi tidak akan pernah berpikir bahwa tindakannya yang tidak disengaja saat itu tidak hanya ditukar dengan pembayaran musim semi Ye Hang selama bertahun-tahun, itu bahkan mendapatkan seutas harapan yang lemah untuk keluarga Nan Feng hari ini. Ye Hang hanyalah seorang Grandmaster Alchemy. Bahkan jika dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dia juga tidak dapat menyelamatkan penurunan keluarga Nan Feng. Selain itu, selama kamu mati, mengapa penting bahkan jika keluarga Nan Feng mengambil keunggulan di majelis penilaian pil? Mungkinkah Ye Hang masih bisa bergegas untuk menyelamatkanmu sekarang? Su Yusen merasa agak bingung dengan Nan Fengyi. Hahaha kamu salah. Protagonis yang kukatakan bukanlah Ye Hang, tapi putranya, Ye Yuan. Jika bukan karena dia, kemungkinan besar aku tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Ye Yuan. Su Yusen menatap Nan Fengyi. Dia yakin bahwa Nan Fengyi sudah ketakutan, hahaha, anak nakal masih basah di belakang telinganya, dan kamu benar-benar memperlakukannya sebagai penyelamatmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kemudian, aura alam formasi kristal tingkat ketiga Su Yusen dilepaskan sepenuhnya saat dia menembak ke arah Nan Fengyi. Bersiaplah untuk mati, Nan Fengyi. Saat itu, sosok putih keluar dari hutan dan bentrok langsung dengan Su Yusen. Su Yusen mundur lebih dari selusin langkah sebelum berhasil menstabilkan dirinya. Melihat dengan hati-hati, dia melihat seekor kera berwarna putih menghalangi di depan Nan Fengyi. Wajah Su Yusen berubah drastis. Puncak tahap awal tingkat 3. Kera batu lengan panjang bagaimana ini mungkin? Mata Su Yusen penuh dengan ketidakpercayaan. Saat Su Yusen ragu, beberapa lusin siluet putih muncul. 49 kera batu lengan panjang tingkat 2 mengepungnya. Su Yusen tersesat dalam keheranannya belum tahu bahwa dia telah benar-benar jatuh ke dalam Seven Star Ephemeris Grand Array. Ketika aku melihat Yuan Fei, reaksiku persis sama denganmu. Sekarang, kamu harus mengerti mengapa Ye Yuan adalah protagonisnya kan? Yuan Fei adalah pelayan Ye Yuan. Melihat Yuan Fei, Nan Fengyi diam-diam masih sangat ketakutan. Bagaimana mungkin binatang iblis tingkat 3 mengakui manusia sebagai tuannya?
Ini benar-benar mustahil, Su Yusen berkata dengan kaget. Begitulah kenyataannya. Selain itu, Ye Yuan memiliki seluruh klan kera batu lengan panjang. Dia pada dasarnya tidak membutuhkan keluarga Nanfeng saya untuk bergerak membasmi keluarga Su. Petik 2 petik 2. Su Yusen terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah menyembunyikan dirinya selama lebih dari 1 dekade, apa yang dia perjuangkan akan menjadi sia-sia hari ini. Jadi apa? Itu hanya binatang iblis tingkat 3. Aku juga realem formasi kristal tingkat ketiga. Aku mungkin tidak akan kalah darinya. Setelah keheningan, keengganan yang kuat membuat Su Yusen meledak. Dia bergegas menuju Yuan Fei tanpa peduli apapun. Jawabannya adalah pukulan dahsyat Yuan Fei. Ibu kota, tiba-tiba ada keributan di Mabuk Star Manor. Cepat lihat, seseorang datang. Hah? Bukankah itu yang mulia? Dia benar-benar muncul di sini. Bukankah itu berarti lebih lembut? Apakah kamu ingin mati? Awalnya saya berpikir bahwa keluarga Su memiliki kemenangan dalam genggaman mereka. Tidak menyangka akan ada perubahan haluan dan keluarga Nanfeng benar-benar akan mendapatkan kemenangan penuh. Sepertinya surga tidak berpaling dari keluarga Nanfeng. Keluarga Su merencanakan selama lebih dari 1 dekade, dan sebenarnya hasil seperti itulah yang dipertukarkan. Su Yulin mungkin akan menjadi gila, bukan? Di bawah tatapan semua orang, Nanfeng Yi perlahan berjalan ke Manor Bintang Mabuk. Melihat Nanfeng Yi, ekspresi wajah Su Yulin sangat jelek. Kakak Kekaisaran, senang sekali kamu baik-baik saja. Nanfeng Ruoxing tidak bisa menahan kegembiraan saat melihat Nanfeng Yi. Haha, terima kasih atas restu adikku, aku lolos dari kematian dari malapetaka besar ini, kata Nanfeng Yi sambil tersenyum. Selesai, Nanfeng Yi datang di depan Ye Yuan, menangkupkan tangannya, dan membungkuk dalam-dalam di depan mata semua orang yang tercengang. Terima kasih banyak untuk adik kecil menyelamatkan keluarga Nanfeng saya. Terimalah hormat ini dari Nanfeng Yi. Tindakan Nanfeng Yi hampir membuat mata semua orang melotot. Orang seperti apa Nanfeng Yi itu? Dia adalah kaisar negara Qin yang besar, eksistensi tertinggi. Dia benar-benar melakukan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada seorang pemuda. Su Yulin dengan jelas mengatakan barusan bahwa bukan hanya kakak laki-lakinya tidak mati, dia bahkan berhasil menembus alam formasi kristal tingkat ketiga. Apa sebenarnya yang dilakukan Ye Yuan untuk benar-benar membawa Nanfeng Yi kembali tanpa kehilangan sehelai rambut pun? Bab 207. Apakah ada kesalahan? Yang Mulia benar-benar sangat menghormati Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan adalah eksistensi yang mengerikan, bagaimanapun juga dia hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua. Apa yang dia lakukan? Di negara bagian Qin kita, alam formasi kristal tingkat ketiga adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Kartu truf macam apa yang dimiliki Ye Yuan untuk membawa Yang Mulia kembali dengan selamat? Lebih penting lagi, Yang Mulia kembali, tapi Su Yusen. Itu kristal tingkat ketiga alam formasi. Dia tidak bisa memiliki. Petik 2. Aku benar-benar tidak berani membayangkan keberadaan seperti apa yang bisa membunuh seniman bela diri alam formasi kristal tingkat ketiga. Bahkan jika Ye Yuan memiliki seniman bela diri alam formasi kristal tingkat keempat di sisinya, Su Yusen setidaknya bisa melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkannya, kan? Kecuali orang-orang ini sudah tidak berani membayangkannya. Bahkan untuk tidak memberikan realem formasi kristal tingkat ketiga kesempatan untuk melarikan diri, keberadaan seperti apa yang dibutuhkan untuk itu. Tapi jika ada keberadaan seperti itu di pihak Ye Yuan, dia sama sekali tidak perlu bertarung dengan susah payah. Semakin mereka memikirkannya, semakin mereka tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang jelas, mereka pasti tidak bisa memperlakukan Ye Yuan sebagai seorang anak lagi. Dia sudah menguasai semua orang di sini. Anda pasti bercanda. Bahkan Nanfeng Yi memberinya hormat dan memanggilnya sebagai adik kecil Ye dengan hormat. Jika mereka masih memperlakukan Ye Yuan seperti anak kecil, maka itu hanya lupa membawa otak mereka ketika mereka meninggalkan rumah. Yang Mulia, Anda memanggil putra saya seperti itu akan membunuhnya. Ye Hang menjadi tak bisa berkata-kata lagi. Nanfeng Yi memanggil Ye Yuan dengan sebutan adik kecil. Lalu apa yang akan dia sebutkan untuk memanggil Nanfeng Yi? Nanfeng Yi tertawa dan berkata, toh masing-masing memiliki panggilan mereka sendiri. Dengan bakat adik kecil Ye, suatu saat kita pasti akan memanggilnya sebagai Yang Mulia di masa depan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baguslah bahwa Yang Mulia dalam keadaan baik, karena Yang Mulia telah datang, bukankah saatnya bagi kita untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga Su dan Wan? Nanfeng Yi mengangguk dan berkata, ya, selama belasan tahun terakhir, saya benar-benar merasa tertindas sebagai kaisar. Hari ini, dengan bantuan adik kecil Ye, kita harus menyelesaikan hutang ini dengan mereka.
Dia melihat sekelilingnya dan berkata dengan tegas, saya tahu bahwa banyak di antara kalian beralih ke keluarga Su. Tidak masalah. Selama kalian semua menarik garis jelas dengan keluarga Su hari ini, masa lalu akan dihapuskan. Jika ada orang yang keras kepala, seluruh klan mereka akan dihukum mati. Tidak ada toleransi sama sekali. Ye Yuan menatap Nan Fengyi dan diam-diam memuji di dalam hatinya. Sebagai kaisar, Nan Fengyi agak lembut, tapi dia bukan kesemek yang lembut. Kelemahannya hanya relatif terhadap keluarga Su. Sekarang keluarga Su memaksanya menemui jalan buntu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak melarikan diri. Langkah ini sungguh brilian, Nan Fengyi berpengalaman dalam jalur kaisar. Kekuatannya yang hadir tidak sendirian atau tanpa siapapun. Hal semacam ini jika memusnahkan seluruh klan bukanlah lelucon. Itu bahkan tidak mengesampingkan unggas dan anjing. Terlepas dari pengaruh mana mereka berasal, mereka akan mengukur bobot kata-kata ini. Tentu saja, ayah dan anak Ye juga yang menciptakan suasana seperti itu. Kalau tidak, dia mengatakan sesuatu seperti ini akan menjadi lelucon. Semuanya, jangan percaya omong kosong Nan Fengyi. Dia menunda sesuatu dengan dalih. Setelah masalah ini selesai, pasti akan ada perhitungan. Kita masih belum tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang untuk urusan hari ini. Su Yulin, kamu masih tidak berharap Su Yusen muncul, kan? Karena aku muncul di sini, kamu seharusnya sudah menebak hasilnya, kata Nan Fengyi sambil mencibir. Mengingat kembali serangan dari Yuan Fei itu, Nan Fengyi masih dipenuhi rasa gentar sekarang. Terlalu kuat, alam formasi kristal tingkat ketiga Su Yusen benar-benar meledak dalam satu pukulan oleh Yuan Fei. Saat itu, bola matanya hampir keluar. Ranah Yuan Fei mirip dengan Su Yusen. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan serangan yang begitu mengejutkan? Ketika dia melihat kerabatu lengan panjang tingkat 2 itu, dia tiba-tiba mengerti beberapa hal. Tindakan kerabatu lengan panjang tingkat 2 itu agak mendalam. Itu sebenarnya diam-diam menciptakan Grand Array. Nan Fengyi tidak memahami arai besar, tapi dia tidak bisa memikirkan formasi arai seperti apa yang bisa membiarkan binatang iblis tingkat 3 tahap awal memiliki serangan yang begitu kuat. Hati Su Yulin anjlok, perasaan yang sangat terhina melonjak. Hal-hal sudah berkembang sampai sekarang dan pihak Nan Fengyi bahkan tidak kehilangan sehelai rambut pun. Tapi di sisinya, putranya dibunuh oleh Ye Yuan. Kakak kedua dipotong lengannya oleh Ye Yuan. Kehidupan dan kematian kakak tertua tidak diketahui, meskipun melihat situasi saat ini, dia kemungkinan besar sudah mati. Hal yang paling dibenci adalah kematian kakak laki-laki Su Yusen juga tampaknya memiliki hubungan yang dalam dengan Ye Yuan. Kamu Yuan, semua Ye Yuan. Su Yulin menatap Ye Yuan tanpa menyembunyikan niat membunuhnya. Ye Hang tanpa sadar terus waspada saat melihat situasinya. Kepala keluarga Su, jangan lihat aku dengan ekspresi seperti ini, aku takut. Namun, tatapan tidak bisa membunuh orang. Ingin membunuhku, ayo bergerak. Ye Yuan memasang tampang ketakutan, tapi kata-katanya dipenuhi ejekan. Su Yulin tidak bisa menahan amarahnya lagi. Menunggu kematian. Su Yulin dan Ye Hang bertarung sekali lagi. Pada saat yang sama, Huyan Yong dan Nan Fengyi juga bergerak. 3 seniman bela diri alam formasi kristal yang perkasa berurusan dengan Su Yulin sendirian pada saat yang sama. Wan Donghai ingin datang untuk membantu tetapi dicegat oleh Nan Fenglou. Pertempuran hebat meletus antara seniman bela diri alam formasi kristal sekali lagi. Kecuali kali ini, situasinya berbalik. Sisi Ye Hang menempati keuntungan besar. Di antara kerumunan, tiba-tiba ada Su Yubai dan Ye Yuan pergi. Ye Yuan menatap Su Yubai dan berkata sambil menyeringai, Tetua Su, mereka sangat sibuk. Jangan menganggur juga, oke. Apa yang telah saya katakan sebelumnya, saya harus memenuhinya pada akhirnya sehingga saya dapat menjernihkan pikiran saya. Petik 2. Wajah Su Yubai menjadi hijau. Dia kehilangan lengan dan terluka parah oleh Huyan Yong. Dia tidak bisa memanfaatkan banyak kekuatan saat ini. Meskipun dia juga mengkonsumsi pil obat penyembuh, bagaimana pil obatnya bisa dibandingkan dengan pil Ye Yuan? Ye Yuan saat ini sudah menyembuhkan lukanya 70% sampai 80%, sedangkan luka Su Yubai pasti tidak akan pulih tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Ye Yuan tidak menunggu pengakuan Su Yubai. Pedang Changhua sudah diayunkan. Pengapian energi esensi. Posisi 9 pedang. 9 garis sinar pedang terbang dengan kacau tanpa pola apapun. Mata Su Yubai mengerut. Gerakan ini lagi. Su Yubai ingin menampilkan Tranquil Soul Step untuk menghindari serangan ini. Tetapi kekuatannya saat ini bahkan tidak mencapai 50% dari sebelumnya. Dia tidak bisa menampilkan langkah jiwa tenang. Semua berhenti untukku. Saat itu, suara tua terdengar. Pada saat yang sama, beberapa berkas cahaya melintas, langsung memusnahkan 9 garis cahaya pedang Ye Yuan.
Seorang lansia berdiri di udara. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menyapu Ye Hang dan dua lainnya ke satu sisi. Aura yang sangat kuat menyebar, membuat semua yang hadir merasa tercekik. Terbang di udara, pembangkit tenaga alam transformasi laut. Ye Hang, bersama dengan Nan Fengyi, dan yang lainnya sangat khawatir. Dari situasi sebelumnya, pusat kekuatan alam transformasi laut ini ternyata condong ke sisi Su Yulin. Ini bukanlah kabar baik bagi mereka. Ye Yuan tidak terkejut dengan penampilan orang ini. Sebaliknya, akan menjadi tidak normal jika dia tidak muncul selama ini. Tetua Yao, dirimu yang tua sudah sangat tua. Sepertinya kamu masih tidak bisa diam. Ye Yuan memandang Yao Qian di udara dan mencemooh dengan komentar sarkastik. Ketika Ye Yuan mengatakan itu, Ye Hang dan yang lainnya terkejut. Nyalinya agak terlalu besar, untuk benar-benar berani mendorong pembangkit tenaga alam transformasi laut. Bab 208. Bagi orang-orang di dunia sekuler, pusat kekuatan alam transformasi laut adalah eksistensi yang seperti dewa. Karena di negara fana, kecuali seseorang memiliki pertemuan keberuntungan yang menantang surga, tidak mungkin untuk menerobos ke alam transformasi laut. Saat itu karena Black Crow Old Man secara tidak sengaja memperoleh api Black Crow Yin sehingga dia akhirnya berhasil menembus ke alam transformasi laut. Namun, ini hanyalah sebuah contoh. Jumlahnya terlalu sedikit, sangat sedikit. Dan sekarang, Ye Yuan benar-benar tanpa takut berbicara seperti itu ke pembangkit tenaga alam transformasi laut. Ini benar-benar mengejutkan orang sampai saat mendengarnya berbicara. Yao Qian menatap Ye Yuan dengan dingin, lalu melayang turun dari udara. Ketika dia melihat pedang di tangan Ye Yuan, tatapannya tanpa sadar membeku. Pedang Changhua telah hilang selama 100 tahun. Mengapa ada di tanganmu? Hehe, aku murid dari Akademi Danwu. Menurutmu mengapa itu ada di tanganku? Yao Qian merenung sejenak dan memikirkan kemungkinan tertentu. Dia bertanya dengan takjub, mungkinkah kamu mendapatkannya di Jalan 9 Surga? Ye Yuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia telah bersumpah-sumpah dao surgawi, jadi dia jelas tidak akan menjawab pertanyaan Yao Qian. Wajah Yao Qian menjadi jelek. Jika Ye Yuan benar-benar mendapatkan pedang Changhua di Jalan 9 Surga, maka hal itu tidak akan mudah ditangani. Lu Yan hilang selama 100 tahun. Dia benar-benar datang ke Jalan 9 Surga negara bagian Qin untuk mengambil peran sebagai penjaga. Hal yang lebih mengerikan lagi adalah dia benar-benar memberikan pedang Changhua kepada Ye Yuan. Sejak berdirinya Sekte Awan Tenang, tidak sedikit orang yang berhasil melewati Jalan 9 Surga. Tapi sangat sedikit orang yang bisa mendapatkan warisan wali. Ye Yuan memperoleh pedang Changhua mewakili pengakuan Lu Yan. Tidak ada yang tahu tentang penampilan Ye Yuan di Jalan 9 Surga. Tapi persetujuan Lu Yan sangat jelas untuk dilihat semua orang. Lu Yan sudah hilang selama 100 tahun. Pada dasarnya tidak ada orang yang peduli apakah orang mati menyetujui Ye Yuan atau tidak. Tapi Lu Yan memiliki identitas lain, yaitu kepala Aula Martial Hall saat ini, Master Xiao Jian. Lapisan hubungan ini sudah tidak dikenal di kalangan generasi muda Sekte Awan Tenang. Tapi Yao Qian dan Xiao Jian berasal dari era yang sama. Tentu saja, dia tahu. Jika Xiao Jian tahu bahwa Ye Yuan memiliki pedang Changhua, dia pasti akan memberikan perhatian khusus padanya. Kepala Aula bela diri, bahkan Ouyang Ming tidak mampu memprovokasi dia, apalagi dia, Yao Qian. Memikirkan hal ini, Yao Qian tidak lagi mempermasalahkan Ye Yuan. Sebaliknya, dia membuka mulutnya untuk mengatakan, posisi jabatan saya ini adalah tetua Balai Pil dari Sekte Awan Tenang, Yao Qian. Saya akan menjadi mediator hari ini dan berharap untuk mengubur kapak perang antara keluarga Nan Feng dan keluarga Su. Saya ingin tahu apa pendapat semua orang. Ini, ketika Nan Fengyi mendengar kata-kata Yao Qian, dia menunjukkan ekspresi sulit. Apa, jangan katakan padaku bahwa kata-kataku ini tidak efektif. Wajah Yao Qian berubah tidak senang saat dia melihat wajah tidak puas. Hati semua orang terkejut ketika mereka buru-buru berkata, tidak berani. Bagus kalau kalian berani. Sementara sekte tidak memperdulikan urusan duniawi, kami juga tidak berharap untuk hal-hal seperti perselisihan saudara terjadi. Kalian semua adalah elit di dunia sekuler, jadi kalian harus bersatu untuk bekerja sama bagi sekte. Bagaimana kalian bisa melakukan hal yang merugikan diri sendiri seperti ini? Yao Qian berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa Yao Qian bermaksud membenarkan keluarga Su, Nan Fengyi tidak bisa melakukan apa-apa meskipun dia merasa tidak ingin melakukan hal itu. Mengesampingkan identitas besar Yao Qian, hanya berdasarkan kekuatan alam transformasi lautnya, itu juga sudah berlimpah untuk memusnahkan semua orang yang hadir. Apa yang bisa dia lakukan?
Nan Fengyi juga menebak bahwa Yao Qian pasti memiliki ikatan yang dalam dengan Ouyang Ming, itulah sebabnya dia akan membantu keluarga Su. Apa yang selalu dia waspadai adalah ini. Untuk berpikir bahwa itu menjadi kenyataan. Kali ini, tidak membunuh ular itu setelah memukulnya, itu akan menimbulkan masalah tanpa akhir di masa depan. Nan Fengyi mengertakkan gigi dan hendak menjawab saat Ye Yuan menghentikannya. Dia diam-diam merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Tetua Yao benar-benar fasih, menyembunyikan motif egoismu di bawah tujuan sekte yang benar. Apakah kamu merasa semua orang buta atau tuli? Kata Ye Yuan sambil mencibir. Yao Qian mendengus dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu, junior, sangat kasar. Apakah kamu pikir aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun padamu? Kamu mencuri formula pil sekte dan membocorkannya ke dunia sekuler. Anda percaya bahwa saya tidak akan membunuh Anda sekarang? Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah kalau begitu. Cepat bunuh aku, Tetua Yao. Ayah, setelah aku mati, bawalah pedang Changhua ke Sekte Awan Tenang dan biarkan para penguasa sekte menilai siapa yang benar atau salah. Saya percaya bahwa ada tempat yang masuk akal di dunia ini. Anda, Yao Qian hampir mati tersedak. Dia bisa membunuh Ye Yuan, tapi dia juga tidak bisa membunuh Ye Hang dan Nan Fengyi. Jika dia benar-benar melakukan itu akan menyebabkan pamor sekte tersebut anjlok drastis di dunia sekuler. Dia tidak akan mampu memikul ini. Dan selama pedang Changhua muncul di sekte itu, Xiao Jian pasti akan menanyakannya. Jika dia tahu bahwa dia membunuh penerus terakhir tuannya, bagaimana mungkin Xiao Jian melepaskannya? Ketika dia melihat pedang Changhua tadi, dia hanya terkejut sesaat dan bertanya dengan santai. Tetapi untuk berpikir bahwa bocah ini sangat cerdik untuk segera mengetahui bahwa pedang Changhua itu luar biasa. Wajah Ye Yuan menjadi sedingin es dan berkata, dunia sekuler memiliki aturan dunia sekuler. Keluarga Su menentang atasan mereka dan merencanakan untuk memberontak. Bahkan jika pelanggaran seperti itu dapat dihapus bersih dari batu tulis, siapa yang berani duduk di posisi seorang kaisar? Apakah tetua ini masih membutuhkanmu untuk mengajariku cara melakukan sesuatu? Kata Yao Qian dengan senyum dingin. Panatua Yao salah. Saya bukan mengajari Anda bagaimana melakukan sesuatu, tetapi saya hanya menyatakan sesuatu kepada Anda. Ayah dan putra keluarga Wan serta saudara-saudara keluarga Su pasti sudah mati. Bahkan jika Kaisar Giok turun hari ini, dia juga tidak dapat menyelamatkan ayah dan putra keluarga Wan serta saudara-saudara keluarga Su. Ucap Ye Yuan dengan dingin. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan menjadi gempar. Alam kondensasi roh tingkat kedua mengatakan kata-kata seperti itu di depan alam transformasi laut, bukankah ini lelucon? Tentu saja, jika mereka mengetahui bahwa Ye Yuan membunuh powerhouse alam transformasi laut sebelumnya, kemungkinan besar mereka tidak akan berpikir seperti itu. Ye Hang dan Nan Fengyi menarik napas dingin. Ye Yuan benar-benar memperlakukan powerhouse alam transformasi laut sesuka hati. Ye Hang membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tidak berbicara. Sebaliknya, Nan Fengyi yang tidak bisa menahan diri untuk tidak angkat bicara. Adik Ye, Tetua Yao adalah sesepuh sekte tinggi, powerhouse alam transformasi laut. Jangan gegabah. Ye Yuan mengabaikannya. Haha, anak bodoh. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuh mereka di depan tetua ini. Jika kamu dapat melukai bahkan sehelai rambut di tubuh mereka, dengan posisiku ini akan segera membersihkan diri dan pergi. Yao Qian merasa bahwa ini adalah lelucon paling lucu yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Baiklah, kaulah yang mengatakannya. Kalau begitu bersiaplah untuk tersesat. Jurus 9 pedang. Ye Yuan melepaskan serangannya sekali lagi. Targetnya langsung ke Su Yubai. Gerakan ini lagi. Meskipun gerakan ini tidak buruk, kekuatanmu terlalu buruk. Kata Yao Qian dengan senyum dingin. Hanya untuk melihatnya dengan santai melambaikan tangannya dan 9 garis cahaya pedang langsung padam. Semua orang tidak bisa menahan napas dingin ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah kekuatan dari pembangkit tenaga alam transformasi laut. Tapi tangisan tragis tiba-tiba terdengar sebelum keterkejutan penonton berlalu. Mereka mengikuti suara itu hanya untuk melihat lubang besar terbuka di depan dada Su Yubai dengan darah mengalir tanpa henti. Cahaya di mata Su Yubai menghilang dengan cepat. Bahkan sampai mati, dia tidak berani mempercayai semua yang terjadi di depan matanya. Dia benar-benar terbunuh di bawah perlindungan powerhouse alam transformasi laut. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah punggung Su Yubai. Ye Yuan berdiri dengan bangga sambil menghunus pedangnya. Ekspresi Yao Qian tiba-tiba berubah. Dia dengan ringan memukul telapak tangan ke arah Ye Yuan. Tubuh yang terakhir dimusnahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Tubuh avatar, aku benar-benar meremehkanmu,
kata Yao Qian sambil menggertakkan giginya dengan kebencian. Bab 209. Adik. Ketika Su Yulin melihat keadaan tragis Su Yubai, dia meledak marah. Ye Yuan, jika aku, Su Yulin, tidak membunuhmu, aku lebih rendah dari manusia. Su Yulin benar-benar mengamuk. 3 orang terdekat di keluarga Su semuanya mati di tangan Ye Yuan. Niat membunuh di dada Su Yulin hendak menembus langit. Ye Yuan, mati. Telapak es mendalam yang tenang. Serangan kekuatan penuh dari alam pembentukan kristal tingkat kedua menyebabkan suhu aula besar turun dalam sekejap. Ye Yuan yang menanggung bebannya merasakan serangan dingin tanpa batas datang, hampir membekukan seluruh tubuhnya. Wajah Ye Hang jatuh dan segera melepaskan Violent Blaze Transforming Dragon. Tapi tangan Yao Qian bergerak sedikit, dan bola energi esensi tak terbatas berkumpul di telapak tangannya. Naga api bertabrakan dengan bola energi esensi di udara. Sebuah recoil besar membuat Ye Hang terbang keluar, menabrak dinding dengan keras. Ini adalah perbedaan sebenarnya antara alam transformasi laut dan alam formasi kristal. Tindakan Yao Qian santai tanpa usaha sama sekali, tapi Ye Hang bahkan tidak bisa menahan pukulan ini. Jika ada orang lain yang ikut campur, lain kali tidak akan sesederhana itu. Yao Qian berkata dengan dingin. Karena identitasnya sebagai utusan, Yao Qian tidak bisa menyerang Ye Yuan. Tetapi jika Su Yulin membunuh Ye Yuan, orang lain tentu saja tidak dapat mengeluh. Melihat Ye Hang terluka, wajah Ye Yuan menjadi gelap. Dia benar-benar marah. Tranquil Profound Ice Palm Su Yulin telah mendekat, tapi Ye Yuan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengelak. Pergi dan mati, Ye Yuan. Su Yulin memiliki ekspresi ganas saat sebuah telapak tangan mendarat di tubuh Ye Yuan. Hati-hati, wajah Yao Qian berubah saat dia memperingatkan. Terlambat. Ye Yuan yang membeku tiba-tiba berubah menjadi seikat api kuning dan telapak tangan Su Yulin mulai terbakar. Esensi api. Su Yulin dengan jelas mengenali apa ini juga dan tidak bisa menahan goyah. Dia buru-buru menarik kembali telapak tangannya, tapi sudah terlambat. Api esensi merayap ke atas dari telapak tangannya seketika. Api yang mengerikan segera membakar telapak tangannya menjadi abu. Tapi itu belum berakhir. Api suci cendana pembersih secara bertahap membakar seluruh tubuh Su Yulin seperti belatung yang memenuhi tulang. Hampir dalam sekejap, Su Yulin menjadi orang yang terbakar. Bagaimana Su Yulin bisa menahan kekuatan api esensi tier 4? Jeritan terdengar di seluruh aula besar. Hanya tangisan sengsara Su Yulin yang bergema. Ye Yuan menggunakan tubuh asli cleansing cendana Flame Lotus untuk membuat tubuh avatar barusan dan tidak melepaskan api melalui meridiannya. Ini adalah kondisi terkuat dari cleansing cendana Sacred Flame. Telapak tangan Su Yulin mendarat, tapi dia sendiri melompat ke lubang api. Setelah beberapa lusin napas waktu, Su Yulin yang seperti arang itu roboh ke tanah dan tetap di bawah. Dia sudah hangus tak bisa dikenali. Orang hanya bisa melihat bentuk seseorang. Mereka yang hadir bertukar pandang, mata mereka mengungkapkan perasaan yang rumit. Mereka benar-benar tidak yakin apa yang harus dikatakan. Hari ini, kejutan yang diberikan Ye Yuan kepada mereka terlalu kuat. Dia membalikkan keluarga Su hampir sendirian. Dan dia hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua. Apa itu tadi? Su Yulin adalah alam formasi kristal tingkat kedua. Dia mati begitu saja. Terlalu menakutkan. Itu adalah api esensi. Dan dari kelihatannya, itu setidaknya api esensi tier 3. Tidak, bahkan mungkin lebih tinggi. Tetapi Ye Yuan hanya berada di alam kondensasi roh tingkat kedua. Bagaimana dia menaklukkan api esensi tingkat tinggi? Apakah kamu gila? Bisakah kinerja Ye Yuan diukur menggunakan akal sehat? Pernahkah Anda melihat sebelumnya alam kondensasi roh tingkat kedua membunuh alam formasi kristal setengah langkah? Pernahkah Anda melihat sebelum Kaisar memberikan penghormatan yang begitu serius kepada seorang pemuda? Pernahkah Anda melihat terlihat di hadapan siapapun yang bisa membunuh di depan pembangkit tenaga alam transformasi laut? Petik 2. Petik 2. Banyak orang sedang membicarakan Ye Yuan dengan lembut. Sebelum mereka datang ke majelis penilaian pil ini, mereka memikirkan banyak kemungkinan, tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa itu berevolusi menjadi situasi seperti ini. Situasi di depan mereka sudah benar-benar lepas kendali. Tidak ada lagi orang yang bisa mengendalikan situasi saat ini. Kemungkinan besar, bahkan pembangkit tenaga alam transformasi laut itu juga tidak bisa mengendalikannya. Karena keluarga Su benar-benar tamat. Api suci teratai cendana. Kamu benar-benar memiliki tingkat pertemuan yang beruntung. Yao Qian menatap Ye Yuan dengan tatapan kusam di matanya. Otaknya tidak bisa membungkus dirinya sendiri sejenak. Namun, matanya menatap Ye Yuan dengan cepat berubah dari keheranan menjadi keserakahan. Membersihkan api suci cendana. Ini adalah api esensi tingkat 4.
Jika dia mendapatkannya, mungkin masih ada harapan dia maju ke alam Raja Alkimia dalam hidup ini. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak berani membunuh Ye Yuan di depan begitu banyak orang. Sekte ini sangat mementingkan murid yang berhasil melewati jalan 9 surga. Jika tidak, mereka juga tidak akan langsung mewariskan status murid inti. Meskipun Ye Yuan belum memasuki sekte saat ini, namun kenyataannya, dia sudah didaftarkan oleh sekte tersebut. Aturan sekte awan tenang adalah bahwa tidak ada bentrokan yang diizinkan di antara sesama anggota. Ini adalah aturan berlapis besi. Dia, seorang penatua, tidak memiliki wewenang untuk menghukum para murid secara pribadi. Tapi Ye Yuan tidak menjawab pertanyaan Yao Qian. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, "Yao Qian, kamu sangat baik. Masalah hari ini tentang melukai ayahku, aku sudah mencatatnya." Tidak tahu mengapa, mendengar ancaman Ye Yuan dan melihat tatapannya yang sedingin es, Yao Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. "Mungkinkah aku takut? Lelucon macam apa ini? Pihak lain hanyalah bajingan kecil alam kondensasi roh tingkat kedua." Yao Qian merasa bingung dengan reaksinya sendiri. Mungkin bagi orang lain, ancaman Ye Yuan terhadap Yao Qian tampak begitu pucat dan lucu, tetapi Huyan Yong menganggap adegan ini agak familiar. Saat itu, ketika Ye Yuan hampir terbunuh oleh serangan diam-diam Su Yubai, dia juga menggunakan kata-kata kocak semacam ini untuk mengancamnya. Kemungkinan besar, bahkan Su Yubai tidak dapat membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar dapat menyadari kata-kata mengancam yang tampaknya lucu itu dengan begitu cepat. Huyan Yong merasa bahwa Yao Qian yang menyerang Ye Hang hari ini adalah hal paling bodoh yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Ye Yuan pergi ke sisi Ye Hang dan membantu Ye Hang memeriksa tubuhnya. Alisnya tidak bisa menahan kerutan. Cedera Ye Hang tidak ringan. Terbukti bahwa pukulan dari Yao Qian sebelumnya tidak tertahan. Ini mengintensifkan niat membunuh di hati Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tahu bahwa tidak mungkin membunuh Yao Qian hari ini. Dia bisa membunuh orang tua Black Crow di lain waktu karena waktu yang menguntungkan, geografis, dan kondisi manusia, tidak ada satupun yang bisa dihilangkan. Itu tidak bisa direplikasi lagi. Bahkan jika Ye Yuan dapat merasakan bahwa ada juga api esensi di tubuh Yao Qian, juga tidak mungkin menampilkan ledakan api untuk meledakkan pihak lain. Sementara Yao Qian mungkin seorang alkemis, dia juga merupakan powerhouse alam transformasi laut asli. Bahkan jika kekuatan tempurnya kurang, itu juga bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang-orang yang hadir di sini. "Guru Huyan, bisakah kamu membawa ayahku pergi dari sini dulu?" kata Ye Yuan. "Oke." Huyan Yong tidak ragu dan langsung setuju. Kamu membunuh saudara trio keluarga Su dan ingin pergi begitu saja. Apakah kamu tidak terlalu meremehkanku?" Yao Qian berkata dengan mendengus dingin saat melihat situasinya. Aura alam transformasi laut dilepaskan sekali lagi, menghancurkan semua orang sampai mereka mati lemas. Apakah penatua Yao Qian ingin membunuh kita semua untuk membalas dendam untuk ketiga bersaudara itu? Saya ingat bahwa seseorang mengatakan bahwa jika seseorang dapat melukai rambut saudara-saudara keluarga Su di depannya, dia akan segera tersesat. Sepertinya kata-kata sesepuh sekte seperti kentut, kata Ye Yuan sambil mencibir. Yao Qian tidak bisa menahan rasa dingin ketika mendengar itu. Dia masih berpikir untuk berseluncur sekarang, tetapi dia tidak membayangkan bahwa Ye Yuan tidak melupakannya dan mengangkat masalah ini lagi. Kali ini, wajahnya, seorang tetua sekte, benar-benar hilang. Bab 210. Bahkan jika aku tidak peduli dengan urusan keluarga Su, secara alami akan ada orang yang peduli tentang itu. Bocah busuk, tunggu saja untuk menerima api kemarahan dari keluarga Ouyang. Yao Qian menemukan cara baginya untuk turun dari panggung. Ini tidak perlu merepotkan tetua Yao. Bahkan jika langit runtuh, ada aku, Ye Yuan, yang menangkapnya. Jika sebelum hari ini, Yao Qian pasti akan mendengus mengejek kata-kata ini. Tapi hari ini, metode Ye Yuan mengalir tanpa henti. Dia jelas hanya memiliki kekuatan alam kondensasi roh tingkat kedua, tapi itu bisa membuat Yao Qian, powerhouse alam transformasi laut, merasa seperti Ye Yuan sulit untuk dipecahkan. Meskipun kata-katanya merajalela, Ye Yuan benar-benar memiliki modal yang tak terkendali. Namun, dia tidak berencana melepaskan Ye Yuan begitu saja. Atau yang lain, di mana dia akan meletakkan wajahnya, sesepuh ini. Karena masalah di sini sudah selesai, maka mari kita tangani urusan internal sekte. Ye Yuan, kamu diam-diam mencuri formula pil sekte dan mengedarkannya ke dunia sekuler. Dosa ini tidak bisa dimaafkan. Awalnya, aku datang untuk menyambutmu ke sekte. Tapi sekarang, sebagai tetua sekte, saya tidak punya pilihan selain mengantar Anda ke sekte untuk menunggu keputusan sekte.
Apakah Anda akan menyerah atau Anda ingin saya bergerak? Yao Qian kembali menjadi sesepuh sekte arogan yang tak tertahankan pada saat ini lagi. Masalah keluarga Su sudah menjadi kesimpulan sebelumnya. Bahkan dia tidak berdaya tentang hal itu. Tetapi jika dia membiarkan Ye Yuan masuk ke sekte, mengesampingkan hal-hal lain, dia tidak bisa memberikan pertanggungjawaban di sisi Ouyang Ming. Hanya dengan menggiring Ye Yuan ke dalam sekte, dia bisa terlihat sedikit lebih baik di permukaan. Saat kata-kata Yao Qian turun, suhu di aula besar turun drastis. Semua orang mengerti bahwa ini adalah Yao Qian yang membunuh ayam untuk memperingatkan para monyet. Di satu sisi, dia menyerang keluarga kekaisaran. Di sisi lain, dia memukul Ye Yuan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Selain itu, jika dia memasuki sekte dengan tuduhan kriminal ini, Ye Yuan mungkin akan merasa sulit untuk mundur tanpa cedera. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Kalau begitu aku harus meminta nasihat dari jurus brilian Penatua Yao." Semua orang meninggalkan tempat ini dulu. Begitu Penatua Yao bergerak, kemungkinan besar tidak ada makhluk hidup yang akan selamat. "Kamu yang mulia, saya akan menyerahkan Wan Donghai dan putranya kepada Anda. Jangan mengecewakan saya." Kerumunan merasa tersentuh ketika mereka mendengarnya. Ini adalah Ye Yuan yang tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Kekuatan serangan alam transformasi laut sangat luar biasa. Pertarungan dengan Ye Hang tadi sudah dianggap menunjukkan belas kasihan. Meskipun kinerja Ye Yuan sangat mengerikan, mereka semua tahu bahwa ada unsur mendapatkan keuntungan melalui tipu daya. Benar-benar menghadapi pembangkit tenaga alam transformasi laut seperti Yao Qian, tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk menjadi tandingannya. Yuan Ye Hang paling menyayangi Ye Yuan dan secara alami enggan pergi sendirian. Ye Yuan tersenyum pada ayah dan berkata, "Jangan khawatir, dia tidak akan berani membunuhku. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, paling banyak, itu hanya sedikit penderitaan. Tinggalkan tempat ini dulu, ayah, aku tahu apa yang aku lakukan." Melihat mata Ye Yuan yang tegas itu, Ye Hang mengangguk dan berkata, "Hati-hati." Kerumunan meninggalkan istana bintang mabuk. Aula besar yang awalnya penuh sesak hanya tersisa Ye Yuan dan Yao Qian saat ini. Yao Qian tidak menghentikan yang lain untuk pergi dan juga tidak peduli tentang hidup atau mati Wan Donghai. Dia hanya ingin Ye Yuan merangkak keluar dari sini. Gunakan juga api suci cendana pembersih. Jika tebakanku benar, kartu trufmu seharusnya sudah habiskan. Metode apa yang kau rencanakan untuk berurusan denganku? Yao Qian berkata dengan acuh tak acuh. "Cih, tidakkah kamu merasa terlalu kekanak-kanakan untuk mencoba membujukku seperti ini? Atau tetua Yao takut?" kata Ye Yuan dengan senyum dingin. "Lelucon apa? Apakah Anda merasa bahwa alam transformasi laut akan takut pada Anda, seorang seniman bela diri alam kondensasi roh?" Meskipun dia dengan tegas menyangkalnya, tidak tahu mengapa, Yao Qian merasa seperti marah karena pikirannya terbaca. Sarana Ye Yuan tidak ada habisnya. Untuk mengatakan bahwa Yao Qian sekokoh gunung Tai, bahkan dia sendiri tidak begitu mempercayainya. Lagi pula, api esensi tingkat 4 adalah eksistensi yang sudah cukup untuk mengancamnya. "Haha, cukup omong kosong. Ayo, menyelesaikan." Ye Yuan tidak menunggu Yao Qian menyerang. Dia berjalan keluar dari tubuhnya sendiri. 1 Ye Yuan menjadi 2 Ye Yuan seperti ini. Mata Yao Qian tanpa sadar menyusut saat dia melihat ini. Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan akan bermain petak umpet dengannya menggunakan tubuh avatar. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan akan menampilkan tubuh avatarnya dengan begitu terbuka? Apa yang direncanakannya? Yao Qian tidak berani mengulur waktu. Dia mengumpulkan energi inti dengan menggabungkan tangannya. As kekuatan terakhir bagi ahli marsial alam transformasi laut. Tepat pada saat itu, tubuh avatar Ye Yuan bergerak. Dia tidak akan berdiri di sana dengan bodoh dan menonton Yao Qian mengumpulkan energi inti. Jika dia membiarkan seorang alam transformasi laut mengumpulkan energi inti, untuk apa dia harus berjuang? Hanya ada hasil dari 1 tembakan yang mengalahkan. Waktu tubuh avatar bergerak diatur dengan sempurna. Itu terjadi untuk mengganggu ritme pengumpulan energi inti Yao Qian. Ye Yuan tiba di depan Yao Qian. Yao Qian tidak berani mengulur waktu. Sebuah bola energi inti ditembakkan. Bola energi esensi meledak di udara bersama dengan Ye Yuan, membangkitkan seikat api. Tepat pada saat ini, ekspresi Yao Qian tiba-tiba berubah drastis. Hujan kelopak berwarna ungu. Sebagai pusat kekuatan alam transformasi laut, kepekaannya terhadap energi esensi jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan alam pembentukan kristal. Hujan kelopak ungu ini sebenarnya diaglomerasi dan terbentuk dari energi esensi langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Ye Yuan hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua.
Dia benar-benar bisa memobilisasi energi esensi langit dan bumi. Yao Qian pada akhirnya adalah seorang alkemis. Dia benar-benar tidak kompeten dalam pertempuran. Saat ini, dia benar-benar punya waktu untuk berdiri di sana dengan linglung. Rasa bahaya yang kuat muncul di dalam dirinya. Rambut Yao Qian berdiri di ujungnya. Langkah Ye Yuan ini sepertinya sangat kuat. Gelombang kekerasan yang menggemparkan. Yao Qian bergegas memutar kekuatannya dan mulai mengumpulkan energi esensi lagi. Hanya saja kali ini, dia tidak punya banyak waktu untuk mengumpulkannya. Namun, ada lebih dari cukup untuk menggunakan jumlah energi esensi ini untuk berurusan dengan seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat kedua. Yao Qian mendorong kedua telapak tangannya. Energi esensi benar-benar bergolak ke arah Ye Yuan seperti gelombang yang ganas dan bergolak. Seni pedang mengambang 0 bintang utara, langkah kedua, 1000 kelopak mengalir. Ye Yuan berteriak pelan, ujung pedang menari, dan kelopak terbang tak terbatas benar-benar menyerang Yao Qian. Gelombang raksasa mengepul dengan aura besar, melonjak ke depan seperti gelombang deras. Kelopak jatuh terapung-apung tanpa suara di mana sumbernya jauh dan alirannya panjang. Kelopak jatuh yang tak terhitung jumlahnya itu seperti ngengat yang terbang menuju api yang menyala-nyala, terus-menerus meredam aura gelombang kekerasan yang penuh gejolak itu. Akhirnya, kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya itu meninju celah di gelombang raksasa dan menyapu ke arah Yao Qian. Meskipun lautan energi esensi sangat berkurang oleh kelopak yang jatuh, itu masih membawa kekuatan serangan yang sangat besar saat melonjak ke arah Ye Yuan. Kedua belah pihak menerima serangan pada saat bersamaan. Ye Yuan dikirim terbang keluar, langsung menabrak dinding dan terbang keluar. Yao Qian tidak lebih baik. Kelopak yang jatuh itu seperti bilah pisau individu, membungkus seluruh tubuhnya dan mengirisnya. Pakaian di tubuh Yao Qian tercabik-cabik menjadi pita yang tak terhitung jumlahnya, dagingnya berlumuran darah. Namun, perlindungan energi esensi dari alam transformasi laut jauh lebih kuat. Luka di tubuh Yao Qian tampak menakutkan, tapi sebenarnya tidak terlalu serius. Sebaliknya, Ye Yuan lah yang menjadi tidak sadarkan diri setelah dipukul di luar. Meski begitu, ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Yao Qian. Bentrokan frontal antara seniman bela diri alam transformasi laut dan seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat kedua, dan dia benar-benar terluka sedemikian rupa. Ye Yuan, aku akan membunuhmu. Yao Qian sudah kehilangan akal karena amarahnya. Dia langsung bergegas keluar dari istana bintang mabuk dan melepaskan telapak tangan ke arah Ye Yuan. Orang-orang di luar belum bubar. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka sangat terkejut. Bab 211. Kamu Yuan. Yuan R. Ye Yuan berhadapan dengan pembangkit tenaga alam transformasi laut, Ye Hang dan yang lainnya tentu saja tidak akan pergi dengan damai. Melihat Yao Qian yang berlumuran darah, semua orang tercengang. Dan pada saat ini, Ye Yuan terbaring tak sadarkan diri di tanah. Ye Hang dan Huyan Yong ingin pergi untuk menyelamatkannya, tapi sudah terlambat. Bola energi esensi mencapai Ye Yuan dalam sekejap mata, dan dia sudah tidak mampu melawan saat ini. Ye Hang menutup matanya dengan menyakitkan, tidak berani menyaksikan adegan pembunuhan putranya. Saat itu, siluet muncul di depan Ye Yuan seperti hantu dan mengulurkan tangan untuk mengetuk bola energi esensi dengan ringan. Itu langsung menghilang menjadi ketiadaan. Semua orang terkejut luar biasa. Seorang pemuda berusia 28/29 tahun dengan pakaian biru menghadapi Yao Qian dengan tenang dan menyelamatkan Ye Yuan. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang lengah. Siapa pemuda ini? Mata Huyan Yong menyempit ketika dia melihat pemuda itu dan langsung sangat gembira. Dengan adanya orang ini, Ye Yuan seharusnya aman dan sehat. Pemuda berbaju biru memberi Yao Qian sedikit hormat dan berkata dengan senyum tipis, "Tolong tenangkan amarahmu, Marsial Paman Yao. Kamu telah melampiaskan apa yang kamu butuhkan untuk melampiaskannya, jadi jangan bunuh, oke?" Terlepas dari segalanya, Ye Yuan masih menjadi murid sekte. Yao Qian juga sudah tenang saat ini. Tapi dia mendengus dingin ketika melihat pemuda ini dan berkata, "Untuk apa kamu datang?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Guru mendengar bahwa ada 2 adik juniors dengan bakat tiada taraf dan merasa bahwa lebih tepat bagi mereka untuk bergabung dengan aula bela diri saya. Oleh karena itu, dia menjelaskan kepada Master Sekte dan memerintahkan saya untuk menjemput 2 saudara junior magang masuk ke dalam sekte." Menggunakan Master Sekte untuk menekanku. Aku tidak peduli dengan mereka berdua memasuki aula bela dirimu, tapi Ye Yuan mencuri formula pil sekte dan mengedarkannya di dunia sekuler. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan dan harus dibawa ke pengadilan. Pil Hall untuk dihukum berat. Yao Qian menolak menyerah sama sekali. Masalah ini semua dugaan oleh Marsial Paman.
Ye Yuan tidak pernah meninggalkan negara bagian Qin sebelumnya sejak lahir sampai sekarang dan belum pernah ke sekte. Bagaimana dia bisa mencuri formula pil? Saya pikir adik junior Ye pasti punya beberapa pertemuan kebetulan lainnya, begitulah cara dia mendapatkan formula pil. Bagaimana dengan ini, Marsial Paman? Saya akan membawa adik junior Ye dan Long Tang kembali ke aula marsial terlebih dahulu. Formula pil melibatkan naik turunnya sekte. Tuan pasti akan mengambilnya secara pribadi. Setelah menanyakan penyebabnya, dia secara alami akan memberikan penjelasan ke Pil Hall. Pemuda berbaju biru itu tidak berkata dengan rendah hati atau angkuh. Tidak mungkin, Ye Yuan bersalah dan harus ditahan kembali ke sekte. Karena itu masalahnya, maka murid ini harus menyinggungmu. Kata pemuda itu dengan tenang. Kamu berani menyerangku. Murid ini tidak berani, tapi perintah guru sulit dilawan. Mo Yuntian yang baik, untuk benar-benar berani melawan atasanmu. Aku akan mengingat masalah hari ini. Aku akan melaporkan genesis ini ke kepala aula dan ketua sekte. Aku ingin melihat pertanggungjawaban seperti apa yang bisa kalian berikan. Hao ayo pergi. Yao Qian berkata dengan marah. Selesai, Yao Qian membawa Yang Hao dan pergi tanpa berbalik. Magang senior, saudara Mo. Setelah Yao Qian pergi, Huyan Yong berteriak agak gelisah. Mo Yuntian ini adalah jenius tak tertandingi yang melewati jalan 9 surga satu dekade yang lalu di Akademi dan Wu negara bagian Qin dan juga saudara magang senior sesama sekte Huyan Yong. 10 tahun tanpa pertemuan, kesenjangan antara keduanya menjadi semakin besar. Mo Yuntian melihat ke arah Huyan Yong. Sebuah tampilan heran melintas melewati matanya. Belum bertemu selama beberapa tahun, untuk berpikir bahwa adik junior Huyan benar-benar berhasil menembus ke alam formasi kristal juga. Selamat. Dalam kesannya, anugerah alami Huyan Yong tidak buruk, tetapi dia seharusnya tidak menembus ke alam formasi kristal begitu cepat. Kecepatan terobosan Huyan Yong setidaknya 10 tahun lebih cepat dari yang dia bayangkan. Hanya keberuntungan. Terima kasih banyak untuk kakak senior Mo yang membantu menyelamatkan Ye Yuan. Jika bukan karena kamu, Ye Yuan kemungkinan besar akan dibunuh oleh tetua kentut anjing itu. Untuk terobosannya, Huyan Yong tidak ingin banyak bicara. Tapi memikirkan Yao Qian, dia penuh dengan kebencian. Orang itu mementingkan dirinya sendiri dengan individu dan bukan masalah. Menyebabkan pergolakan total pada situasi di negara bagian Qin dan hampir membunuh Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Mo Yuntian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Ye Yuan juga adik junior saya di masa depan. Saya di sini di bawah perintah guru. Menyelamatkan dia diharapkan. Ini bukan tempat untuk berbicara. Mari kita kembali ke akademi terlebih dahulu, sebelum melanjutkan. Selesai, Mo Yuntian menatap Ye Yuan yang tidak sadarkan diri, tatapannya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Mo Yuntian benar-benar memperhatikan gerakan Ye Yuan yang barusan berurusan dengan Yao Qian. Itu benar-benar membuatnya sangat terkejut. Seniman bela diri alam kondensasi roh tingkat kedua benar-benar dapat berkomunikasi dengan energi esensi surga dan bumi untuk menggunakan gerakan yang begitu kuat. Bakat seperti itu tidak bisa lagi dideskripsikan menggunakan kata monster. Meskipun energi esensi langit dan bumi yang dapat dikomunikasikan oleh Ye Yuan sangat terbatas dan bahkan tidak layak disebutkan ke pusat kekuatan alam transformasi laut, orang harus tahu bahwa Ye Yuan hanyalah alam kondensasi roh tingkat kedua. Jika dia menerobos ke alam formasi kristal di masa depan, hanya berdasarkan gerakan ini, itu sudah cukup untuk menyapu para seniman bela diri di peringkat yang sama. Bahkan sekarang, seniman bela diri alam formasi kristal rata-rata sama sekali tidak berani membiarkan Ye Yuan menyelesaikan gerakan semacam ini. Atau yang lain, mereka hanya bisa melarikan diri untuk hidup mereka. Sebelumnya, Yao Qian menderita kerugian di tangan Ye Yuan masih karena pengalaman tempurnya terlalu sedikit, memberi Ye Yuan kesempatan untuk menyelesaikan gerakannya. Jika seniman bela diri lain ditukar untuk melakukan pertempuran, mereka pasti tidak akan memberi Ye Yuan kesempatan seperti ini. Kelemahan dari langkah ini adalah menghabiskan terlalu banyak waktu. Meski begitu, kekuatan gerakan ini seharusnya tidak muncul pada seniman bela diri alam kondensasi roh. Juga, Mo Yuntian dengan jelas melihat bayangan seni pedang Azure di Purple yang di tengah 1000 kelopak mengalir, tetapi niat pedang dari 1000 kelopak mengalir lebih kuat daripada seni pedang Azure di Purple yang. Setelah anak ini memasuki sekte, dia pasti akan menjadi nomor 1 di antara generasi muda dalam waktu yang tidak lama lagi. Sekelompok orang datang ke akademi dan Wu dan menetap. Mo Yuntian mengeluarkan 2 pil obat untuk memberi Ye Yuan dan Ye Hang makan. Cedera Ye Hang mendapatkan kembali kendali dengan sangat cepat. Sementara Ye Yuan tetap tidak sadarkan diri, kulitnya berangsur-angsur berubah menjadi lebih baik.
Serangan Yao Qian awalnya dilakukan dengan tergesa-gesa dan juga sangat terkuras oleh Tousan Flowing Petals milik Ye Yuan. Oleh karena itu, meski luka Ye Yuan parah, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Setelah itu, Mo Yuntian pergi bersama Huyan Yong ke kediaman Jiang Yunhe untuk memberikan penghormatan. Ketika Mo Yuntian melihat Jiang Yunhe, dia membungkuk dan berkata, "Yuntian memberi hormat kepada Tuan Dekan. Apakah Dekan baik-baik saja baru-baru ini?" "Haha, baiklah, baiklah. Jangan terlalu sopan, Yuntian. Kamu adalah murid langsung kepala Balai Xiao sekarang dengan status yang jauh lebih tinggi dariku. Tidak perlu memberikan penghormatan yang begitu serius." Melihat Mo Yuntian, Jiang Yunhe jelas juga sangat gembira. Dia sudah dalam posisi selama lebih dari belasan tahun dan hanya memupuk satu bakat ini. Dia secara alami akan menganggapnya penting. Mo Yuntian tersenyum dan berkata, "Jika bukan karena pengasuhan Dekan, bagaimana Yuntian bisa memiliki hari ini? Dalam kehidupan ini, kemanapun aku pergi, Dekan Jiang akan selalu menjadi Dekan Yuntian." "Haha, Dekan ini sudah puas bahwa kamu memiliki sentimen seperti itu. Kamu datang ke negara bagian Qin kali ini di bawah perintah kepala Balai Xiao." "Itu benar. Beruntung juga guru menginstruksikan Yuntian untuk datang. Jika tidak, kerugian Sekte Awan Tenang kita kali ini akan terlalu besar." Bakat adik junior Ye menggantikan Yuntian 10 kali lipat, 100 kali lipat. Jika jenius seperti itu hancur di tangan Yao Qian, tidak diragukan lagi itu akan menjadi malapetaka bagi sekte itu. Setelah melihat 1000 kelopak mengalir Ye Yuan, Mo Yuntian juga merasakan ketakutan yang berkepanjangan di telinganya. Jenius yang tiada taraf, begitu sekte kehilangan dia, mereka bahkan mungkin tidak menemukan yang lain selama 100 tahun. Bab 212. Bakat Ye Yuan memang mengerikan, tetapi untuk mengatakan bahwa sekte yang kehilangan dia akan setara dengan bencana. "Saya khawatir itu sedikit dibesar-besarkan, bukan?" Mendengar Mo Yuntian menilai Ye Yuan begitu tinggi, Jiang Yunhe terkejut. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu karena Dekan tidak melihat konfrontasi antara dia dan Yao Qian. Baru saja, ketika dia berhadapan dengan Yao Qian, dia menggunakan jurus pedang. Jurus pedang ini dilepaskan melalui komunikasi dengan energi esensi langit dan bumi." Jiang Yunhe sangat terkejut ketika dia berkata, "Apa yang kamu katakan? Berkomunikasi dengan energi esensi surga dan bumi. Apakah kamu tidak salah melihat?" Huyan Yong juga tidak melihat apa yang terjadi di dalam. Dia juga kaget mendengar apa yang dikatakan Mo Yuntian saat ini. Mo Yuntian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bagaimana saya bisa salah? Pada kenyataannya, saya awalnya ingin campur tangan lebih awal, tetapi ketika saya melihat adik junior Ye menggunakan gerakan itu, saya berpikir untuk mengamati hasilnya. Adik junior Ye memiliki bakat bertarung sangat luar biasa. Dia bisa memahami kelemahan lawannya secara akurat dan melepaskan kekuatannya hingga batasnya. Pertarungan itu tampak seperti adik junior Ye kalah, tapi menurutku, adik junior Ye adalah pemenangnya. Jika adik junior Ye memiliki kekuatan alam formasi kristal, yang tergeletak di tanah mungkin saja Yao Qian." Jiang Yunhe bertukar pandang dengan Huyan Yong dan membaca keheranan di mata orang lain. Konsep apa yang Mo Yuntian katakan? Alam transformasi laut adalah keberadaan yang tak terkalahkan di atas alam formasi kristal. Bahkan jika Yao Qian adalah tipe yang paling buruk dari alam transformasi laut, dia benar-benar bisa menyapu pusat kekuatan alam formasi kristal juga saat menghadapi mereka. Tapi Mo Yuntian berkata bahwa selama Ye Yuan memiliki kekuatan alam formasi kristal, dia bisa mengalahkan Yao Qian. Bukankah lompatan peringkat ke pertempuran semacam ini terlalu dibesar-besarkan? Juga, jika aku melihatnya dengan benar, adik junior Ye pasti telah memperoleh warisan lengkap Azure Deeper Purple yang Sword Art di Jalan 9 Surga. Namun, niat pedangnya bukanlah Azure Deeper Purple yang Sword Art, tetapi peringkat yang lebih tinggi daripada seni pedang Azure Deeper Purple yang. Dia pasti menggabungkan dua jenis fusi pedang. Bakat seperti itu sepertinya tidak lebih buruk dari bapak pendiri Yuya. Mo Yuntian melanjutkan. Jiang Yunhe dan Huyan Yong sangat terkejut. Jika itu benar seperti yang dikatakan Mo Yuntian, bukankah Ye Yuan sudah memiliki potensi untuk menghancurkan kehampaan dan naik ke alam ilahi? Bagi sekte seperti Sekte Awan Tenang, ini benar-benar kesempatan keberuntungan yang luar biasa. Semua orang mengerti logika ketika seorang pria mencapai keabadian, bahkan ayam dan anjingnya juga menjadi abadi. Jika Ye Yuan bisa bangkit, Sekte Awan Tenang akan menjadi salah satu sekte terkuat di seluruh dunia tanpa akhir. Ekspresi Jiang Yunhe tiba-tiba menjadi suram saat dia berkata, "Yuntian, jika Ye Yuan benar-benar memiliki bakat seperti itu mungkin bukan hal yang baik untuk sekte." Mo Yuntian tertegun ketika mendengar itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Mengapa Dekan berkata begitu?"
Pembicaraan takdir cepat berlalu dan fana. Tetapi terlepas dari apakah itu sekte atau seniman bela diri itu sendiri, takdir benar-benar ada. Apakah seorang seniman bela diri dapat memiliki prestasi besar? Pertama, kita harus melihat bakatnya. Tapi takdir juga sangat penting. Kembali ke masa lalu, bapak pendiri Yuuya dikatakan telah memperoleh warisan kuno tertentu, itu sebabnya dia bisa bangkit melawan surga dan menjadi legenda dunia tanpa akhir. Jiang Yunhe berhenti sejenak dan melanjutkan. Itu hal yang sama untuk sekte. Seorang jenius yang menentang surga mungkin bisa membawa sekte untuk bangkit dengan kuat, tetapi pertumbuhan seorang jenius pasti akan menimbulkan banyak musuh yang kuat. Dan musuh ini mungkin bukan sesuatu yang sekte bisa bertahan. Salah langkah sekali dan itu bisa menjadi bencana dahsyat. Ini adalah takdir sekte yang tidak cukup untuk mendukung kebangkitan jenius ini. Mo Yuntian tetap diam dan tidak berbicara ketika mendengar itu. Dia mengangguk beberapa saat kemudian dan berkata, mendengarkan dekan mengatakannya, itu benar. Sejak kebangkitan kuat Ye Yuan yang tiba-tiba, semua yang dia provokasi adalah musuh yang jauh lebih kuat darinya. Saat ini, dia baru saja menerobos ke alam kondensasi roh belum lama ini dan benar-benar memprovokasi sosok yang begitu kuat seperti Yao Qian. Benar-benar tidak tahu musuh menakutkan seperti apa yang akan dia hadapi di masa depan. Meski begitu, sekte tidak dapat mengabaikan kesempatan ini. Semuanya telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Saya percaya bahwa ketika leluhur melihat adik junior Ye dengan pedang Changhua, dia juga tidak membayangkan bahwa pedang ini benar-benar akan menyelamatkan hidupnya, bukan? Atau mungkin, ini adalah takdir Ye Yuan, dan juga takdir dari sekte awan tenang. Mo Yuntian berkata dengan tegas. Bagaimana bisa? Jiang Yunhe bertanya dengan bingung. Mo Yuntian tersenyum dan berkata, apakah dekan tahu mengapa guru mengirimku ke negara bagian Qin? Bukankah karena kepala Aula Xiao mendengar bahwa Ye Yuan memiliki bakat yang luar biasa, itu sebabnya dia mengirimmu ke sini? Jiang Yunhe berkata dengan bingung. Haha, Tuan adalah kepala balai bela diri yang bermartabat. Ada banyak hal yang perlu dia tangani setiap hari, dan dia juga harus berkultivasi. Bagaimana dia memiliki energi untuk mengganggu urusan dua orang jenius dari dunia sekuler? Adik junior Ye sangat berbakat, jadi sekte itu mengirim Yao Qian ke sana. Tapi mengapa dia melakukan tindakan yang tidak perlu seperti mengirim Mo Yuntian? Ya, begini, memang sedikit aneh. Apakah kalian semua tahu sejarah artefak roh di tangan Ye Yuan itu? Jiang Yunhe dan Huyan Yong menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Bagaimana mereka tahu? Pedang itu disebut pedang Changhua. Itu adalah artefak roh darah kehidupan dari generasi sebelumnya, kepala aula bela diri generasi sebelumnya, Luyan. Dan leluhur Luyan adalah guru dari guru itu sendiri. Katakan padaku, bagaimana dia bisa mempertahankan ketenangannya setelah mendengar berita tentang pedang Changhua muncul? Mo Yuntian menjelaskan. Pasangan itu menyadari, ternyata pedang di tangan Ye Yuan memiliki asal-usul seperti itu. Lalu bagaimana kepala balai Xiao tahu bahwa Ye Yuan memiliki pedang Changhua? Jiang Yunhe bertanya dengan bingung. Xiao Jian bahkan tidak memperhatikan para jenius dunia sekuler, jadi bagaimana dia bisa memperhatikan senjata apa yang digunakan oleh kejeniusan negara Qin? Mo Yuntian tersenyum penuh arti dan berkata, ngomong-ngomong, ini semua berkat keluarga Su. Keluarga Su, apa hubungannya dengan mereka? Jika tebakanku benar, anggota keluarga Su pasti mendambakan artefak roh di tangan Ye Yuan. Itu sebabnya mereka akan menanyakan tentang sumber pedang ini. Dan guru kebetulan mengetahui tentang masalah ini dan bertanya secara detail, membenarkan bahwa artefak roh di tangan Ye Yuan adalah pedang Changhua. Setelah guru mengetahui tentang berita ini, dia sangat gelisah. Oleh karena itu, dia mengirim saya ke sini ke negara Qin. Sebagai penerus leluhur Luyan, guru secara alami tidak akan membiarkannya masuk aula pil. Tapi dia juga tidak berpikir bahwa begitu banyak hal yang benar-benar akan terjadi di negara bagian Qin. Su Yubai. Haha, keluarga Su benar-benar mengangkat batu untuk menghancurkan kaki mereka sendiri. Jelas bahwa Ye Yuan memang seseorang dengan takdir yang hebat. Tidak ada yang bisa menghentikan momentum kenaikannya. Jiang Yunhe menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa. Dia benar-benar tidak berpikir bahwa sebenarnya ada cerita rumit di antaranya. Keserakahan Su Yubai justru menyelamatkan Ye Yuan. Jelaslah bahwa segala sesuatu telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Ye Yuan tidak dimaksudkan untuk mati. Mo Yuntian mengangguk dan berkata, terlepas dari di mana ketentuan dan takdir benar-benar ada, sekte tidak memiliki alasan untuk menolak kejeniusan seperti itu. Guru sekte paman bela diri, serta banyak eselon atas sekte, belum menyerah pada keinginan mereka untuk kembali ke dunia. Wilayah utara, sekarang kita bisa melihat harapan untuk sekte ini, kita secara alami harus mengasuh adik junior Ye dengan seluruh kekuatan kita.
Saya pikir ambisi ini mungkin tidak ada ketika leluhur Lu Yan menyerahkan pedang Changhua kepada adik junior Ye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a